Tadi tentang raja seks sudah kita bahas ya. Yesus memiliki gelar raja di atas segala raja, termasuk raja seks. Berarti Yesus Apa dong bilang ya. raja Kedua, seks? Yesus. Mana? Yesus tidak pernah raja di atas kawin. segala raja maksudnya Yesus apa? tidak pernah berhubungan Raja badan. di atas Itu segala raja menunjukkan artinya dia apa? Tuhan. Karena dia tidak Saya mengurus tanya, hal-hal yaudah, yang kalau gitu urusan burung Tuhan, setan, burung iblis. Tuhan kuat mana dari Itu burung urusan Nabi? iblis itu kalau ajaran seks Iya, itu. saya tanya, mana Ajaran lebih kuat seks burung Tuhan atau burung iblis Nabi? itu ajarannya seks dunia, Saya seks tanya, surga. loh. Itu ajaran iblis. Justru iblis Dari goa. itulah yang mengajarkan Ya, untuk paham tidak ya, menikah. kalian Ini saya semua. tunjuk nih. Saya kasih Jangan kamu dalil nih. framing. Kalau ajaran Loh, iblis ya ajaran iblis. saya bukan framing. Bukan Kenapa masalah takut? anu ajaran nonot itu Saya cuma kalian tanya itu doang ajaran kok. nonot. Menunjukkan by data dan empiris. Ada. Anda paham nggak Ada data data. dan empiris? Data, dokumentasi, empiris, hasil penelitian dan juga experience dan eksperimen. Oke, berdasarkan salah pengindaan. definisi Anda empiris itu seperti itu. Ya, empiris artinya apa? Coba Nggak jelaskan ke perlu saya pakai jelaskan. data. Oh, ngatain salah tapi nggak ngerti ngejelasin. Anda apa mengatakan ini by maksudnya? data dan empiris, tapi Loh, Anda nggak bisa ketika kamu mengkoreksi menjawab pemahaman saya ketika tentang empiris, saya kamu bilang bertanya salah. siapa yang menulis surat Al-Baqarah. Ini orang ada apa sih? Kamu udah makan belum? Kamu sehat nggak? Kamu bilang saya salah memahami empiris. Mana yang benernya? Masa kamu nggak ngerti yang benernya? Jangan Bisa lari-lari ngatain saya lah. salah. Loh, kok lari? Justru kamu yang lari. Kamu yang mengkritisi, Anda kok kamu yang nggak mengatakan ngerti tadi jelasin. berdasarkan data dan empiris. Empiris artinya Sementara yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Di dalamnya itu dikte dari Allah. Itu loh. Jadi bedakan. Nah, pertanyaan saya, hadis yang berbeda-beda ini apa maksudnya? Ngerti nggak? Coba jelaskan ke saya. Apa ini maksud dengan hadis berbeda-beda? Biar kamu ngerti nih. Di pelajaran kamu nih yang saya ajarkan kamu itu, saya rangkum itu 1 semester loh. Saya coba ambil rangkumannya kepada kamu, ilmu hadisnya cuman waktu beberapa detik. Ini usaha saya untuk kamu loh. Kalau kamu tidak menghargai, ini kurang ajar nih. Saya bayar kuliah 1 semester untuk mendapatkan ilmu ulumul hadis 6 bulan. Saya baca, saya dites dosen, tiba-tiba harus saya jelaskan sesimpel mungkin ke kamu dalam waktu durasi sekian menit. Tiba-tiba nggak dihargai, wah keterlaluan nih. Ya, coba saya konfirmasi. Hadis itu adalah apa-apa yang informasi yang disandarkan kepada Nabi.
baik perkataan dan perbuatan, dan itu bukan konsepsi. Pahami konsepsi. Konsepsi itu hasil berpikir. Tafsir adalah mengeluarkan makna, baru bagaimana memahami. Nah, ahli tafsir kita siapa? Di antaranya ada Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Jalalain. Beda kan nama-namanya kan? Ahli hadis siapa? Muhaddis, mufassir, itu beda. Walaupun kedua-duanya bisa memiliki ilmu yang sama. Contoh, muhaddis kita siapa? Ahli hadis kita siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu nih. Siapa saja nih? Dalam kitab siapa Imam Bukhari menuliskan hadis dalam mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Ahmad, Malik. Kok nggak ada Ibnu Katsir di sini? Ya beda. Ibnu Katsir adalah ahli tafsir. Al-Qurtubi adalah ahli tafsir. Mereka siapa? Ahli hadis. Mereka siapa? Mereka yang menemui orang-orang yang menghafal hadis, mengutipkan hadisnya, menyelidikinya, lalu menuliskan dalam kitabnya. Itu hadis. Tafsir artinya apa? Mereka yang menjelaskan Al-Quran dengan menjelaskan menggunakan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, mengambil riwayat-riwayat dan juga hadis untuk menjelaskan kenapa ayat ini turun, apa latar belakangnya, kemudian menjelaskan bayi munasabah, keterkaitan antara ayat satu dengan ayat lain, menjelaskan di situ juga yang disebut dengan apa namanya tuh, apakah ini masuk kategori surah makiyah atau madaniyah, atau sudah dinasakh atau dimansukkah, bagaimana kaidah nahwu sorofnya, kemudian ilmu lugah dan mantik di dalamnya seperti apa. Makanya para mufassir itu harus punya ilmu banyak. Jadi kalau kamu bilang berbeda-beda, saya bingung nih, berbeda-bedanya pun dalam hal apa, tahu nggak? Jadi kalau nggak tahu, belajar dulu. Belajarnya jangan di sini. Belajarnya sistematik, nggak perlu harus kuliah. Pertama caranya apa? Datangi para ulama terdekat. Pahami dasar-dasar dulu. Ya, dasar-dasar mantik. Apa itu mantik? Mantik itu ilmu logika. Aksioma. Aksioma nggak butuh dalil, karena aksioma itu tidak perlu diuji kebenarannya. Itu. Pahami itu. Ini agak ngelek. Ngelek kah? Ya tadi udah nggak sekarang. Gimana Bang logika? Nah, silakan. Kalau kamu menolak hadis, apa alasan kamu terima Al-Quran? Ini lucu nih. Orang-orang ingkar sunnah ini, mereka tolak hadis, tapi mereka terima Al-Quran. Loh, kok bisa? Kamu tolak hadis dari Nabi Muhammad, tapi kamu terima Al-Quran dari Nabi Muhammad. Bagaimana kamu mau memvalidasi bahwa apa yang kamu terima itu, karena ilmunya sama loh, ulumul Quran dengan ulumul hadis itu hampir sama loh ilmunya loh. Dari mana kamu tahu cara memahami Al-Quran itu? Dengan akal sendiri. Apa kata dalam Islam itu? Barang siapa yang memahami Al-Quran dengan akalnya, finnar kamu, dalam neraka jahanam kamu. Silakan Bang Jadi logika. kamu Nabi gitu. Silakan Bang logika, bagaimana tanggapan Anda? Mau belajar dulu atau mau dilanjut dulu? Ini Pak Sang Hukum ini udah nggak tahan. Enggak Bang, nanti kalau belajar tuh sesuai dengan ini, sesuai dengan apa, sharing dengan waktu nanti Bang. Jadi gini nih, yang mau aku pertanyakan itu nih. Ini mempertanyakan apa dasarku masuk Islam itu, ya aku nggak bisa ngejelasin karena hati ingin masuk Enggak, Islam. itu bukan, saya nggak nanya itu, saya nggak peduli dengan itu. Yang saya tanya adalah pemahaman kamu ini, kamu dapat dari mana? Apakah ketika kamu mualaf, kamu memperdalam? Kamu tahu tidak, dalam ranah fakultas itu, satu kata itu saja antara kata din dan kata misalnya din dan milah, kamu tahu nggak? Itu butuh jurnal loh. Kamu tahu hasil jurnal itu butuh beberapa buku. Bahkan dosen saya itu ya, waktu saya di Umkla belum pindah ke UMU, itu dia mewajibkan itu buku itu harus lebih dari sekian, nggak boleh kurang dari 10 buku. Ya minimal buku misalkannya 10, jurnal ada 15. Waduh, gampang kamu pikir itu? Enggak. Itu cuman mencari tentang kata din dan milah aja loh. Bayangkan. Jadi kalau seandainya kita bicara, mengerti dengan apa yang diucapkan dulu. Mau sholat zuhur dulu, udah kejadikan Muhammad ya. Ya, jadi gitu brotherku, logika ya.
Silakan. Apa yang menjadi tentang gini? Sekarang tadi kamu sepertinya mengkritisi Komal ini ada. Saya mau kamu membawakan dalil bahwa dalil itu boleh gini. Secara hukum nasional, hukum internasional, hukum agama, hukum Kristen, hukum Hantu Belau, hukum Hammurabi yang mengatakan bahwa yang kita lakukan di sini ini salah. Karena kalau yang kita lakukan di sini salah, selesai. Yang kamu usung tadi. Apa alasan kami salah di sini? Aku nggak ada mengatakan ibarat kata di sini salah. Nah tadi kan ada yang kontra. Oke, karena berarti, kenapa? Dianggapnya aku bercanda, aku mualaf. Kan sedangkan aku ini mualaf baru 3 bulan. Aku bilang aku udah, dalam kalau proses masalah kamu pelajari. mualaf atau enggak saya nggak peduli. Jadi Itu nggak gini masuk nih. ranah ilmu ya. Jadi gini nih. saya sedang tidak membahas pribadi orang lain, karena gini, orang mau Oke. jadi hantu belau, mau jadi nenek moyangnya kayak balik ke jadi bayi kayak itu nggak ada urusan sama saya. Saya bahas ilmu. Saya tidak tertarik membahas personal orang. Mau kamu pendeta yang nyamar kayak mau kamu, itulah ada urusan sama aku itu ya. Sama saya kita bahas ilmu, knowledge. Saya lagi nggak peduli dengan orang lain gitu loh. Maksudnya dalam artian apakah saya harus tahu kamu mualaf kenapa? Emang peduli apa saya ya kan? Itu kan urusan kamu, bukan urusan saya. Oh. Tapi tentang agama, Oke. pemahaman ilmu agama baru itu penting untuk dipahami. Silakan. Jadi pemahaman atau panutan asli dari seorang Islam itu sebenarnya memang benar dari Quran atau hadis nih? Itu pertanyaan terakhir. Pertanyaan kamu salah tuh. Panutan asli seorang kamu bicara orang atau bicara kitab nih? Kalau bicara orang Muhammad ibnu Abdullah panutannya. Panutan itu kan kita merujuk kepada apa nih? Itu aja udah salah diksinya tuh. Kalau kamu bicara pengambilan informasi, pengambilan sumber keyakinan Islam apa? Baru saya jawab, Rasulullah ajarkan duanya, Al-Quran dan hadis. Kalau kamu bilang panutan siapa ya? Nabi Muhammad. Dua-duanya dari Nabi Muhammad di Al-Quran dan hadis. Apa masalah? Silakan. Oke. Apa? Belum lagi agak. Silakan. Oke, udah jelas semua tentang ayat itu. Nanti ini lagi nih, nanti aku bertanya-tanya lagi karena berhubung ini sibuk mau pulang. Ya udah, terima kasih ya abang-abang sekalian infonya sama Uni. Dah aku mau turun dulu. Oi. Siap. Iya. Ya, jadi teman-teman itu sebelum ini ya, yang mualaf nih, saya mau kasih sedikit inilah masukan nih. Para mualaf, sibuklah kalian memahami Islam dengan sistematik, dengan komprehensif, dengan mendalam. Bertanyalah kepada orang yang ahli. Siapa orang yang ahli itu? Yang betul-betul menyelidiki dengan cara apa? Bisa dengan akademik seperti para ulama yang memang keluar dari pondok pesantren, atau kepada para dosen, atau boleh mengajak orang-orang yang sedang belajar seperti saya, seorang mahasiswi ini yang memang sudah meneliti dan belajar. Saya sudah selesaikan beberapa SKS tentang itu. Begitu, saya berhak untuk presentasikan. Dan juga saya belajar autodidak, karena saya terpaksa belajar autodidak karena keseharian saya adalah membahas ini semua. Artinya ini menjadi kompetensi saya. Orang yang hari-harinya cuma bahas itu, buku-bukunya pun ada. Ya, gitu. Silahkan. Kita bahas tentang kitab suci sekarang ya. Kita bahas tentang validnya kitab suci. Apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Mungkin itu sih temanya. Ya, sebelum saya mau silakan Bapak Sang Hukum dan Kebenaran, kawan-kawan di bawah tappingannya dijaga ya, jangan ada menghujat. Ini adalah Komal diskusi lintas agama biar kita dapat ilmunya gitu. Bagi yang belum follow akun yang di atas, Oni Rifa dan juga Bang Ferry, akun saya juga silakan di follow dan dibantu tap layarnya, dikencangkan biar nggak rungkat. Silakan Bapak Sang Hukum dan Kebenaran. Jangan menghujat, naik aja diskusi santun tapi bergantian ya. Ya, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Sebentar Bang Sang Hukum izin. Uni aku izin turun dulu ya Bang Jai. Semuanya assalamualaikum. Ya. Mau rebahan dulu ngantuk. Salam Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Istirahat. Baik, silakan Bang Sang Hukum. Baik, dari tadi sudah saya mendengar apa yang dinyatakan Saudari Rifa. Pertanyaan saya sederhana aja. Ada istilah empiris, data dan segala macamnya. Lalu saya bertanya,
secara empiris atau secara data, siapakah yang menulis surah Al-Baqarah? Silakan. Ya, secara empirik dan data, saya memiliki pengalaman pembelajaran dan mendapatkan informasi penulis seluruh Al-Quran adalah penulis wahyu zaman Rasulullah, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib. Zaman Abu Bakar siapa? Tetap Zaid bin Sabit, termasuk juga penulis-penulis yang lain. Zaman Utsman siapa? Zaid bin Sabit. Kemudian setelah lepas zaman Utsman, muncul tahun baru, tahun-tahun 2000-an. Siapa yang mencetak? Kemenak. Terus siapa yang menuliskan surah Al-Baqarah lagi? Yang mana? Yang mana? Kamu tanya dulu nih, yang mana? Quran yang mana? Quran yang dirilis oleh orang Mesir, cetakan by Mesir. Quran yang dirilis di Arab Saudi, ya cetakan Mesir, Arab Saudi. Mau yang mana? Tanya mana nih? Mushaf yang mana nih? Karena Al-Quran qara'a yaqra'u Qur'anan itu bukan hanya dicetak, tapi juga nih dilafazkan. Rifa, bacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Quran nggak itu? Quran. Dicetak nggak? Tapi dibaca. Karena kata qara'a yaqra'u Qur'anan itu bukan hanya sekedar membaca yang tertulis, tapi juga melafazkan. Begitu. Boleh saya tanya balik? Kita kalau diskusi dua arah ini harus tanya bertanya. Iya. Ini. Tunggu dulu. Saya bingung teman-teman. Iya, Bentar, jangan sabar. Saya mau ngomong sama netizen dulu. Iya, Saya sabar dong. Kalau saya nggak sabar dari tadi udah. Begini. Jangan begini dulu. Saya belum minta apa-apa. Saya mau tanya lagi. Saya nggak ngomong sama kamu. Teman-teman netizen, jangan berharap kalian di sini umat Islam. Untuk saya akan bertanya kepada orang Kristen dan mereka akan menjawab. Pertama, kebanyakan dari mereka itu rata-rata hanya ingin bertanya saja. Kenapa mereka hanya bertanya? Mereka adalah orang yang dengan akalnya mencoba mengkritisi Al-Quran tapi lupa bahwa kitabnya nggak punya standarisasi SNI standar nasional Indonesia, ya, atau standar internasional juga nggak punya, atau standar logika sederhana nggak punya, atau standar moralitas nggak ada. Banyak standar yang tidak ada dalam kitab mereka. Tapi mereka mengkritisi kitab kita yang jelas punya kaidah-kaidah ilmiah, penulisnya jelas. Jangankan surah Al-Baqarah, seluruh surah dalam mushaf zaman Rasulullah dalam suhuf, zaman Abu Bakar dalam mushaf, zaman Utsman dalam mushaf, semuanya jelas orangnya. Dari mana saya tahu? Bukan saya hidup langsung bersama mereka, karena dalam Islam ini memuat dua dimensi, beyond logik dan logik. Tapi kami harus punya dalil akli, dalil nakli. Dalil naklinya ada tertulis dalam riwayat, dalil aklinya kita akan bahas menggunakan metode ilmu, penggalian ilmu. Maka saya tanya sama kamu, ketika kamu bertanya kepada saya metode empiris tentang penulisan kitab Al-Quran, harusnya kamu nanyanya bukan Al-Quran loh, tapi nanyanya Biblos. Itu siapa yang mengempiriskan ketika Tuhan berfirman dalam hati? Kok bisa tertulis dalam kitabmu? Baru pertanyaan masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang bisa tahu Tuhan berfirman dalam hati, sementara kamu berkata dalam hati aja nggak ada yang tahu. Tiba-tiba orang seperti kamu yang beriman bahwa Tuhan berfirman dalam hati tertulis dalam buku, bertanya tentang siapa penulis Al-Quran. Yang jelas-jelas di zaman Rasulullah itu bukan hanya metode tulisan tapi lafaz, hafalan. Kan aneh. Orang Kristen ini kadang lucu, teman-teman. Mereka bertanya empirisnya Al-Quran, tapi mereka lupa kitab mereka ada Tuhan berfirman dalam hati. Tuhan melayang-layang dalam air tertulis dalam kitab suci. Pertinyi ini diri si Ipi, kok bisa tiu gitu loh. Sudah? Itu baru masalah. Sudah bisa saya tanggapi? Nah, ya, saya pakai silakan ya tanggapi. sabar. Anda tadi sudah menjawab. Kok sabar-sabar? Saya sabar dulu. Iya. Jadi cara jawab Anda saya gunakan juga cara menjawabnya, bahwa Bible itu ditulis, diilhamkan dari Tuhan. Selesai. Kepada siapa? Ya udah selesai. Loh, kalau begitunya cara Kepada Anda siapa? menjawab. Tadi Anda tanya penulis, saya jawab nama, Zaid, Ibnu Mas'ud, Ubay. Saya tanya, kamu bilang itu kan diilhamkan sama Ditulis, siapa? contoh. Iya, sama siapa? Kitab Musa. Iya. Yang menulis Pada itu siapa adalah diilhamkan? Kejadian. Salah satunya. Yang menulis Kejadian, berarti si Kejadian ini nama orang. Ditulis oleh Daniel.
Berarti Kita kalau yang mau- menulis kitab Kejadian si Kejadian Tunggu dulu. gitu. Oh. Dengar dulu, kan saya belum selesai. Ya aneh itu obrolan itu. Yang menulis kitab Kejadian si Kejadian. Emang si Kejadian ini siapa? Ya dengar dulu, saya kan belum menjelaskan. Ya udahlah. Kitab Musa itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat. Kitab Daniel yang menulis adalah Daniel. Makanya saya bertanya, yang menulis surah Al-Baqarah itu tadi Anda katakan begini begitu. Tapi masalahnya Anda sering menggaungkan bahwa kalau diskusi itu berdasarkan Yang menulis by kitab data. Kejadian itu si Datanya Kejadian, nggak Anda itu benar. tunjukkan. Mana Oh datanya? ada. Tapi saya minta ya yang sementara di menulis satu- kitab iya, Kejadian dengar si dulu, Kejadian saya ya. kan belum selesai. Yang menulis kitab Imamat si Imamat. Tenang Tunjuk dulu, kita datanya. mau diskusi aja, tenanglah dulu. Iya dong. Anda tidak menunjukkan by data dan empiris. Ada. Anda paham nggak Ada data data. dan empiris? Data, dokumentasi, empiris, hasil penelitian dan juga eksperimen dan eksperimen. Oke, berdasarkan salah pengindaan. definisi Anda empiris itu seperti itu. Ya empiris artinya apa? Coba Nggak jelaskan ke perlu saya. saya pakai data. jelaskan. Oh, ngatain salah tapi nggak ngerti ngejelasin. Anda apa mengatakan ini by maksudnya. data dan empiris, tapi Loh, Anda nggak bisa ketika kamu mengkoreksi menjawab pemahaman saya ketika tentang empiris, saya kamu bilang bertanya, salah. siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Ini orang ada apa sih? Kamu udah makan belum? Kamu sehat nggak? Kamu bilang saya salah memahami empiris. Mana yang benernya? Masa kamu nggak ngerti yang benernya? Jangan bisa lari-lari ngatain saya lah. salah? Loh, kok lari? Justru kamu yang lari. Kamu yang mengkritisi, Anda kok kamu yang nggak mengatakan ngerti tadi jelasin. berdasarkan data dan empiris. Empiris artinya Sementara yang apa? Anda Empiris artinya apa? sampaikan tidak berdasarkan data. Empiris artinya apa? Empirik. Jangan lari-larikan lah, ayo. Empirik artinya apa? Anda nggak bisa diskusi kalau begitu. Loh, masa Kalau saya hanya- diskusi harus ngikutin gaya kamu? Mending saya nggak usah dikatain bisa Ya, diskusi saya daripada saya harus mengacu ngikutin kepada pola pikirmu. apa yang Anda narasikan tadi. Empiric, what the meaning? You can Jangan explain lari-lari the lah. Mana definition datanya? about empiric, please. Yang menulis Data. Al-Quran itu Oke, ada saya begini tunjukkan. begono. Oke, nih, Karena begitu. nih. Oke, diam ya. Karena saya tahu bagaimana proses Diam dulu, proses saya lagi penulisan tunjukin datanya. Ini orang kok banyak ngomong tapi nggak ngerti empirik, nggak ngerti menjelaskan sesuatu yang kau nggak pahami itu mending kau kentut ya, piut keluar nggak ada makna. Ngomong kayak kentut sama aja. Kalau cuman bisa bersuara tapi nggak ada arti dan makna, kera juga bisa kayak kamu itu. Ngak 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 ngak. Ngapain? Ngomong dari tadi, dijelasin dong empiris itu apa kalau saya salah. Empiris itu adalah informasi pengetahuan yang kita dapatkan berdasarkan pengalaman yang bisa dari hasil penelitian juga. Itu empirik, menggunakan indrawi. Ya, yang namanya agama itu tidak semua bisa empirik. Kenapa? Emang kau pernah ke surga lalu kau cerita tentang surga? Pernah kau lihat Tuhanmu melayang-layang di atas air? Mata siapa yang pernah melihat Tuhan melayang-layang di atas air? Kalau menggunakan empirik itu adalah terikat dengan indrawi. Makanya kau kalau diskusi sama aku itu pertama punya rasa malu. Kenapa? Saya tahu kalian nggak punya rasa malu. Bahkan bicara sembarangan kalian nggak ada rasa malunya loh. Bicara data, dokumentasi, saya bilang data itu dokumentasi. Hadis itu termasuk dokumentasi. Siapa yang mengindrakan hadis? Para sahabat. Siapa yang mengindrakan kemudian? Indra apa yang ditemukan, yang didapatkan oleh para sahabat tentang hadis? Telinga, mata, indra atau itu empirik itu namanya itu. Apakah mereka melihat Nabi minum begini begitu? Melihat. Apa mereka mendengar Nabi bilang begini? Iya, empirik itu namanya itu. Ya, mereka menggali informasi dengan indrawinya, dengan telinga, dengan mata. Mereka melihat langsung Nabi Muhammad. Diwariskan kemudian by sanad. Jelas orang-orangnya. Kutanya giliran Tuhan kau melayang-layang di atas air dalam kitab Kejadian. Siapa penulis kitab Kejadian? Si Kejadian. Siapa penulis kitab Imamat? Si Imamat. Karena kau berharap semua kitabmu itu kalau ditulis, kalau kitab Daniel si Daniel yang nulis. Berarti kalau si Korintus yang nulis gitu. Nih nek sembrono nih kalau ngomong nih. Oh my god, ya. Ini lucu nih. Penulis kitab Al-Baqarah berharapnya aku jawab Al-Baqarah kan? Kau berharap kan siapa penulis kitab Al-Baqarah? Sapi. Itu harapanmu kan? Inilah kalau kau penulis kitab Imamat si Imamat, penulis kitab Kejadian si Kejadian. Terus apa itu kayak gitu tuh, brother? Kalau cuman menang-menangan suara, kau udahlah menang aja, kalau aku kalah. Nah, nih aku tunjukkan kau data.
Aku bilang data apa, giliran dikasih tahu data apa tolak, tapi diminta menjelaskan nggak ngerti. Ini kan namanya kan hantu belau kalau begitu. Macam ini nih. Nih, ini namanya data. Apa nama datanya? Hadis. Kenapa ini lebih tinggi daripada sejarah? Karena bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Siapa yang menulis? Imam Bukhari. Bagaimana penulisannya? Ada metodenya. Itu kan Di mana karangan. ditulis? Ada jelasnya. Lah Itu kan karangan. kitabmu karangan loh. Berarti kitabmu nggak boleh diterima gitu. Hadis itu 200 tahun lebih baru muncul dan setelah keluar, makanya banyak orang Iya, yang nggak terus percaya kitabmu hadis. kapan ditulis? Biblemu ditulis kapan? Sejaman dong, sejaman pada abad 1. Ya coba data-data, tunjukkan datanya kalau kitabmu sejaman ditulis. Ayo. Kalau hadis benar, di mana bukti manuskripnya? Tulisan Yaudah, aku minta juga manuskrip autograf kitab. Halo. Ya udah Rasulullah sama. Muhammad itu Hal yang adalah sama aku pembohong dari minta. gua Hira. Yang membohong itu Pembohong dari Tuhan gua kau. Hira. Lukas 24 nomor 46. Tuhan kau bilang ada tertulis demikian, tapi setelah diselidiki nggak ada. Itu baru penipu. Kalau kau tuduh nabiku membohongi kau buktikan apa kebohongan nabiku. Kalau aku menuduh Tuhanmu berbohong, ada datanya. Lukas 24 nomor 46. Kau buka ayatnya. Yesus berkata, ada tertulis demikian. Ternyata tidak ada tertulis. Yesus berkata, di antara 12 orang, di antara kalian ini ada yang akan hidup sampai melihat anak manusia turun membawa kerajaannya. Siapa murid-murid Tuhanmu yang masih hidup sampai sekarang? Itu baru namanya tipuan. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, membela dusta. Kamu sama Siapa aku tuh kalau saksi bicara pakai data. Muhammad di Gua Hira? Siapa? Tunggu dulu Bang Gaul, satu-satu Ya kan ngomongin. dasarnya di situ. Ini kan tadi sama Iya, tunggu dulu. Kawan-kawan dikencengin tetap layar, banyak Kristen yang kepanasan di bawah, kawan-kawan. Munculnya wahyu itu di goa. Siapa saksi? Buktinya mana? Tulisan Umar bin Affan mana? Umar Ali bin Affan apa Khattab. ini? Sejak kapan ada nama Umar bin Affan? Usman Ali bin Khattab Affan sejak- maksudnya. Usman bin Affan. Sejak kapan ada Umar Ya, bin keselip. Affan, Ali bin Khattab? Keselip dikit Ini juga, lu nih juga orang. sering selip. Bukan keselip dikit, karena lu nggak tahu apa-apa. Usman bin Sekarang Affan aku tanya sama lu. mana manuskripnya? Ya udah, berarti menurut lu Saudari kalau Rifa, seandainya pertanyaan saya Dua, sederhana, dari gantian tadi kalian jangan berdua. lari-lari lah. Gantian dulu. Nggak, bukan gantian dulu. Nih, saya mau si Gaul dulu ya. Kondusif nanti, mohon maaf Ya, nanti. yang lain diam. Yang lain diam dulu. Bang Gaul, mohon Saya maaf. mau tanya sama kau Gaul. Oh, Gaul dulu. Kalau Oke. seandainya Aku aja ada nanya kau, nggak yang kau jawab tertulis, duluan. udah. Aku nggak bisa ngikutin kecetakan berpikir. tulisan para sahabat mana? Oke. Mana? Memangnya manuskrip kitab kau yang autografannya ada? Kau yang ditanya, kau balik nanya. Kebiasaan orang dulu Hadis begini. itu berdasarkan hafalan. Kau ditanya Nah, jawab, turun kau. jangan balik Udahlah, nanya. kau nggak ngerti. Emang aku Bego. budak kau. Sejak kapan? Iya, kau yang pintar udah. Kau pintar karena menuhankan manusia berkelamin, ya. Kau pintar banget. Orang pintar kayak kau ini adalah orang yang benar-benar luar biasa. Aku lebih baik botol seumur hidup ketimbang menuhankan laki-laki berkelamin yang dipotong kulupnya di hari ke-8. Lillahi ta'ala aku dibilang botol. Bahkan dikeluarkan otakku semuanya. Dilindes otakku, dimasak otakku. Lebih baik bagiku daripada menyembah kepada manusia yang bahkan naik keledai saja ditolongin. Kita sapa tamu dulu. Aku lebih baik tidak punya otak sama sekali daripada aku menyembah kepada manusia yang bahkan ketiduran di kapal tuh, dibangunin sama teman-temannya tuh. Bahkan ketika dia ditombak, dia bilang, Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Bahkan dia berdoa kepada Tuhan lagi. Anda Lebih terlalu baik aku banyak nggak punya otak. bernarasi sesuka hati, data sederhana aja nggak bisa Anda buktikan. Ya, permisi. Apa sih ini? Kau kok ngelarang-larang aku bernarasi? Aku membalas kawan kau bilang aku kan botol katanya. Aku nggak apa-apa. Dikatai botol sama penyembah manusia berkelamin lebih baik ketimbang dipuji-puji sama kalian penyembah manusia berkelamin. Dipuji sama orang kayak kalian gini loh. Dikatai pinter sama orang yang lebih botol dari kita itu bukan pujian. Yang mengatakan kita pintar itu adalah orang yang jauh ilmunya di atas kita. Tapi dikatai botol sama orang yang lebih botol dari kita, itu nggak merubah buluku sehelai pun. Ini dulu. Ketika kau bilang aku botol, bukan berarti aku langsung Ya berubah jadi udahlah, botol. permisilah saya. Gitu. Anda nggak bisa membuktikannya. jangan. Lah, pergi. Assalamualaikum Ya, memang Mila. sulit. sulit Sulit jadi guys. Kristen ini. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi Kristen ini sulit teman-teman.
Assalamualaikum Ya, Bu kawan-kawan. Mila. Insyaallah. Izin Budi. Kawan-kawan untuk yang 1,4K di bawah ini di follow ya akunnya Bunda Mila dan narasumber kita di atas bagi yang belum follow. Bunda Mila Belum ini aku nafas ini Rifa, Bang J ini emang luar biasa. Belum nafas aku duduk sudah dipromosiin, coba. Nggak Apa apa-apa, yang Bunda. aku harus kasih, lele aku harus kasih atau apa? Ini benar. Bunda Ya, Mila Lili ini, boleh. tinggal di Amerika dan kebetulan Bunda Mila ini juga mau mensiarkan tentang Islam nantinya di sana. Kenapa banyak gereja-gereja yang dijual begitu akan menghadirkan narasumber-narasumber di sana begitu. Jadi untuk Nanti ada insya Allah perkembangan- nih kita beli gereja sama Bunda Mila nanti. Kita sama-sama Amin, ya. rakyat Indonesia sama Bunda Mila nanti kita beli gereja nanti. Kita jadiin masjid. Amin. Ya Allah. Silakan kawan-kawan Kristen kalau mau naik berdiskusi secara santai, santun aja ya, jangan kepanasan kayak yang tadi ya. Silakan, ini saya naikkan satu-satu. Ini Bang Ferry. Wah, ternyata kelihatan benar otak separuh lu itu. Nah ini Yang nggak punya otak daripada Lu nggak nyembah ada manusia jawabannya. berkelamin lo. Kamu Jawaban itu yang sadar, mana? kamu nggak bisa Ya, jawaban ke surga, karena menurut udah ma- ditentukan ke neraka. Jawabanku menurut Orang mau nanya- kalian ya nggak mungkin ada lah. Masa otak kalian mau disamain sama otak? Orang Aku nanya lebih baik kamu nggak nggak punya otak. jawab, kamu bernarasi dengan kebodohan. Udah, aku jawab. Kau yang nggak mau Merasa dengar, pintar di udah. hadapan orang bodoh. Bukan merasa pinter, kau yang bilang aku pinter. Jawabnya apa? Jawabannya Yang mana? jawabannya Pertanyaan nggak- yang mana? Aduh, kamu ini gimana ya? Kamu ini Curhat saya lihat di rumah kamu Mama Dede ternyata aja. orok banget. Tolol banget, bukan curhat. Kamu memang Iya, bodoh. lebih baik aku Merasa dibilang paling tolol pintar. daripada aku nyembah manusia berkelamin. Lebih baik aku dibilang tolol. Bukan lebih Serius. baik dibilang tolol karena hadismu udah bilang otak separuh banyak penghuni neraka. Makanya kamu Ah, itu mana dalilnya, tempatnya. coba? Jangan berharap kamu Mana? surga, bro. Mana? Dalilnya Coba, mana? dalilnya? Gak usah dalil-dalil, itu udah tertulis. Udah Saya nggak aku bisa turun. open cam, jadi saya nggak bisa Nyatu kasih dalil. iblis ya. Orang nggak Jadi ada rata-rata umat Kristen kesini ini memang gak ada adab Bunda, karena memang gak ada diajarkan adab. Memang gak ada adab. Mau gimana mau beradab coba? Diajarkan adab aja enggak? Coba saya tanya, adabnya Yesus kepada orang tua di mana tertulis? Di siya, umuri lang. Bakor lang. Saka na kuping ba ng ano pa kupingnya? Disulit pa ba? banyak kali ini yang mau Halo naik. AG. Nggak, biar bisa. Ya satu-satu. AG Muslim non Muslim. Naik jangan langsung bawa rosetan lah. Room ini lagi tenang-tenangnya nih. Pak AG, halo. Orang tak, maksudnya, ya orang dibahas mau kong. Sudah, Pak. Papa nggak ngerti Pak. Saya nggak bisa bahasa Batak Pak. Sorry. Bang Erik, assalamualaikum. Selamat pasar ibu Muslim non Muslim. Kalau pasar itu mualaf gue nih. Kawanku itu mualaf. Malah. Saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada aku mau ngegas si Peri tadi tuh. Nggak usah nanti rusak rungkat room ini. Nggak usah digas. Nggak, Biarin sayang aja. kalau rusak. Buang aja. Ketong sampah, buang aja orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Monitor Freddy. Iya, dengar. Iya, Kristen Bang Freddy. Kan ya benar. Oh baik, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Diskusi santun ya. Kalau kalian awam, kalian nggak usah jelasin ya. Nanti kalian malu depan saya jelasin. Maksud saya nggak mau mempermalukan kalian di hadapan 1,3 juta jiwa yang memandang. Karena itu nanti saya yang berdosa. Karena dokumentasinya akan selalu ada di YouTube nih ya. Kalau kalian awam, kalian bertanya saja. Kalau kalian punya ilmu, kalian bantah saya tapi pakai data. Kalau kalian mengerti, gunakan metode ilmiah untuk menjelaskan ke saya. Itu namanya kita pakai rasio dan juga penalaran. Tapi kalau kalian tidak ngerti apa-apa, ingat bertanya. Tapi nanti ketika kalian bertanya, jawabannya saya yang berhak menjelaskan. Begitu ya. Karena saya nggak mau seperti Edis ya. Kalau Edis itu memang mencari muslim awam untuk memuaskan birahi penghujatan umat Kristen di bawah untuk mendapatkan koin banyak. Kalau saya diperintahkan dalam Islam itu untuk bersikap adil. Di dalam Islam itu saya harus menghargai yang namanya ciptaan Allah. Jangankan kalian sebagai manusia, kalian ya cicak aja ketika boleh dibunuh itu pun tidak boleh disakiti loh. Bayangkan loh Islam itu loh. Cicak yang haram, yang halal untuk dibunuh saja dianjurkan untuk membunuh karena hama. Itu saja tidak boleh loh semena-mena loh. Apalagi kalian manusia yang dari lahir kalian dilahirkan dari rahim Yahudi dan Kristen. Maka kalian berhak mendapatkan rahmat Allah, yaitu apa? Ilmu pengetahuan tentang Islam. Tapi kalau kalian menghujat di sini ikut lanjangi agamamu. Malu segerejamu nanti. Ya. Sekali kalian menghujat, 10 kali kalian akan mendengarkan aib tentang agamamu, kitabmu, agamamu, Tuhanmu. Habis kalian. Kalian bilang aku separuh otak. Coba kalian baca di kitab kalian itu murid-murid Tuhanmu itu idiot loh. Aku punya datanya itu. Ya, lebih baik aku dikatain nggak punya otak ketimbang aku menyembah Tuhan yang punya otak, ada lendir otaknya, kemudian tapi bisa juga salah kutip lah, salah informasi lah. Ngapain punya otak?
Kalau ternyata salah-salah, ngapain? Lebih baik jadi Down syndrome deh, serius. Wallah, kalau di Islam itu orang-orang Down syndrome itu tidak dikenai syariat, mereka tidak berdosa. Ini punya otak, tapi pendusta. Salah kutip, ngapain? Saya bilang ya, bertanya tentang Islam, dapat ilmu tentang Islam dari apa yang saya pelajari. Menghujat agama saya, segereja ngilu, ulu hati keluarga kalian juga ngilu. Kenapa? Mendengarkan aib agama kalian saya bongkar, yang nggak pernah dibahas di gereja. Contoh satunya contoh, salah satu contoh. Kalau kalian menuduh Al-Quran itu adalah kebohongan, maka saya punya bukti bahwa Yesus itu berdusta, kecuali kalian akui ada ayat yang hilang dalam kitab kalian. Lukas 24:46. Yesus berkata, ada tertulis demikian. Kalian cari sampai jenggot kalian sampai tanah, nggak ketemu. Nggak ada tertulis begitu. Ada tertulis dalam Torah, tahu-tahu dalam kitab Mazmur. Itu kebohongan itu. Nah, silakan. Sama saya nanya. Ya, siang Pak Kenzo. Boleh saya nanya, Bu? Kristen, non Muslim, Kristen ya? Ya. Oke. Tema kita kitab suci, kevalitan kitab suci. Jadi standing point saya adalah pertanyaannya, apa alasan kitab kita dikatakan suci? Maka saya bisa jawab alasannya. Saya mau juga kalian menjelaskan kepada kami. Kalian katakan Bible itu kitab suci. Alasannya apa? Satu saja alasan kita bahas itu. Satu saja alasannya, nggak usah banyak-banyak deh. Itu aja. Tadi satu alasan kenapa kitab kalian layak dikatakan suci. Silakan. Begini loh, tadi Ibu bicara dari awal pernyataannya, statementnya universal. Sekarang kok ada jadi yang spesifikasi. Oke, saya mau ke universal dulu ya. Jadi komitmen itu Universal apa? Kata saya universal apa, Pak? Anda tadi mengatakan ini apa? universalnya. Dengarkan, biar sama-sama bijak kita. Anda bebas menanyakan saya tentang iman saya balas dengan iman saya. Oke? Nggak ada kayak gitu, Bapak nama-namain Bapak so tahu nih. Astaga Tuhan. Marah-marah. Saya bukan marah. Lo nggak kayak gitu, orang Anda salah kok. Loh, coba ulangi statementmu. Ini nih. Di Komal Siapa yang ini marah? kalian yang awam bertanya ke saya. Kan saya mau bertanya. Jangan batasi dulu. Iya, tapi tunggu dulu. Di sini Komal ini edukasi. Yang awam bertanya, kamu awam atau nggak awam? Saya tanya. Awam. Ya udah, tanya aja kamu. Nanya aja, mau jelasin agamamu. Oke, jadi kalau surga itu berarti upah ya. Di surga itu dapat 72 bidadari, benar enggak? Oke, saya jawab, dia menutup mic. Di surga Islam itu bukan hanya dapat 72 bidadari, tapi semua kesenangan yang pernah dinikmati oleh manusia yang diizinkan oleh Allah itu akan didapatkan di surga. Kenikmatan. Salah satu kenikmatan yang dikatakan oleh Allah diberikan kepada laki-laki adalah berjima dengan istri-istrinya. Maka di surganya Islam itu mohon maaf Pak ya, mohon maaf ya, alat vital manusia itu tidak hilang, menciut, mengering dan menguning Pak. Saya nggak tahu ada surga yang burungnya hilang kemudian ketika naik surga ya, saya nggak tahu ya, mungkin ada surga yang begitu ya Pak, mohon maaf ya, mungkin ada surga yang tiba-tiba burungnya hilang, atau di surga itu tetap ada burung tapi nggak berfungsi burungnya, bisa jadi ada surga begitu ya. Surganya Islam itu kami dibangkitkan dengan tubuh utuh dan kami diperbaiki, yang muslim-muslim yang beriman bertakwa. Mohon maaf Pak, ada bagian tertentu dari tubuh manusia yang disebut dengan alat vital, yang disebut dengan kelamin. Itu kalau tidak berfungsi, maka tuh kita harus nanya, ini Tuhan nyiptain alat kelamin gunanya buat apa? Ya, kalau ternyata itu nanti di surga tetap ada, pertanyaannya itu untuk apa nanti di surga? Kan begitu Pak. Maka kami umat Islam bisa menjawab, itu untuk apa? Untuk suami dan istri. Karena Anda bersenang-senang dengan istri Anda kan pakai itu Pak, kecuali pakai jari aja ya, mungkin nggak sanggup kelaminnya, tapi pakai jari aja, maka mungkin kelaminnya nanti menciut, menghilang ya, jarinya yang membesar nanti di surga mungkin nyenengin istri. Atau kalian kan tidak saling menyenangkan satu sama lain karena kalian udah bercerai, nggak ada lagi status istri dan suami, karena kalian kan jadi malaikat, nggak punya selera lagi, nggak punya hawa nafsu, nyanyi terus ya kan. Di Islam itu hawa nafsu tetap ada, keinginan ada, tapi orang-orang yang ahli surga itu bukan orang yang hyperseks maniak, enggak, tapi mereka memiliki kenikmatan kalau mereka mati dalam keadaan syahid, mereka dapat 72 bidadari, bukan dapat pesundal Pak. Surganya Islam itu tidak izinkan pesundal masuk. Kalau pesundal itu kan udah nggak perawan semua Pak,
Di Islam itu semua wanita-wanita soleha dan juga bidadari itu perawan semua, Pak. Ya, mohon maaf nih, misalkan Anda Kristen nih, istri Anda nanti nggak perawan lagi tuh di surganya tuh. Bahkan mungkin nggak punya kelamin. Mungkin, saya nggak tahu ya. Kalian lah itu. Tapi kalau di surga kami, Pak, kelaminnya nggak dihilangkan, tetap ada. Gitu. Oke. Silakan, Pak. Apalagi, Pak? Berarti kalau perempuan dapat apa? Apa yang diinginkan? Saya Enggak, ingin enggak, nanti konteksnya- di surga itu. Konteksnya begini loh. Kok Begini dijawab saya kok tanya. malah dia nggak terima? Bukan. Perempuan dapat apa yang saya, diinginkan? saya kan awam. Saya biar dapat Nah, saya jawab. spesifikasinya loh. Kan kalau untuk laki-laki Iya, 72 dapat bidadari. itu per Iya, orang. terus? Coba dijelaskan dulu, itu per Tergantung. orang. Tergantung. Coba Anda baca dalil 72 bidadari di mana? Coba kasih saya dalilnya, coba. Bukan kan saya Baca, Beb. awam. Saya nanya. Awam Nah, saya. ini nih berarti Anda ini orang yang ketika bertanya awam dijelasin nggak terima, kan lucu. Udah nggak ngerti dijelasin malah nggak terima. Saya bilang nih 72 bidadari itu untuk orang-orang spesial, nggak setiap orang Islam. Karena orang-orang Islam itu prioritasnya adalah bersama istrinya, kau bersama dengan orang yang kau cintai. Orang-orang syahid itu kan nggak semua beristri tuh, ada yang maju ke medan perang, belum tentu mereka masih bujang, umur 25 belum nikah. Masa mereka jomblo di surga, Pak? Emang kayak Tuhan Bapak jomblo di surga, Iya, di dunia jomblo, di saya surga paham jomblo. Bentar. konteksnya itu. Saya ngomong. Kan kalau Tuhan Bapak kan di dunia jomblo tapi punya burung, di surga juga jomblo tapi punya burung. Kalau seandainya orang Islam kan nggak semua mati punya istri, ada yang umurnya masih 15 tahun tapi ikut perang mati. Nah, mereka ini dapat spesial nih karena menganugerahkan mendedikasikan hidupnya untuk agamanya, maka dia dapat 72 bidadari. Nggak semua gitu loh. Iya, maksud Ya memang saya beda, gini, Pak. Bu Rita. Dalam Islam itu Benar, kami benar. ya apa? Itu 72 per orang, Iya. umpamanya ada yang mati sekian, dikali sekian gitu. Apa sih, Pak? Mati Kan sekian kali begini, sekian Ibu Bapak Rita pikir apa mengatakan ini? yang mati syahid dapat 72. Oke, seandainya yang mati syahid itu ada 20 orang, apakah per orang itu dapat 72? Iya, terus Oke, masalah itu, Pak. jadi untuk perempuan yang mati syahid gimana? Dapat apa yang diinginkan? Kok bisa beda ya? Di ini ada yang Beda lah, spesifikasi. laki-laki sama Dengar perempuan dulu. beda. Tunggu dulu, gimana sih? Ya emang laki-laki sama perempuan memang sama. Laki sama perempuannya beda, makanya keinginannya beda. Emang keinginan istrimu sama kamu sama. Kamu ingin, mohon maaf nih, kamu ingin vagina. Emang istrimu betul-betul ingin burungmu? Belum tentu. Jangan-jangan dia ingin uangmu. Justru Jadi gini loh, itu. sebagai seorang perempuan, saya harus menjelaskan keinginan kami sebagai perempuan nih. Mohon maaf ya, Pak. Mungkin kalau kalian laki-laki sekaya apapun, kalian setinggi apapun jabatan kalian, ujung-ujung kalian cari vagina. Tapi kami perempuan kalau ada uang, mohon maaf nih, kami kadang nggak butuh burung, Mbak. Sorry tuh saya nih. Kalau kami punya uang, kalian nih kami tepis nih. Bukan itu. Mohon maaf nih. Seandainya Yang nih. perempuan di sini siapa nih? Kok Saya saya tanya. ditanya, Rifa nanti kalau masuk surga dapat apa? Apa yang saya inginkan? Masalahnya saya ini bukan wanita yang melulu kepengennya burung, Pak. Ya izin dulu aku tambah. Tapi kalau saya seandainya nanti di surga, diam dulu Freddy. Saya nanti di surga sudah ada suami saya yang ganteng luar biasa. Ngapain saya butuh burung yang lain? Satu burung aja saya sudah cukup, suami saya. Tapi kalau laki-laki, buktinya kalian banyak pendeta kalian. Kami cuma satu, nggak boleh nikah. Ujung-ujungnya lari ke prostitusi. Coba saya tanya, prostitusi lebih banyak yang menjual perempuan atau laki? Lebih banyak jual perempuan. Artinya kebutuhan laki-laki yang sudah punya istri itu lebih banyak cari vagina nggak halal tuh. Ya, artinya apa? Allah sudah memberitahukan bahwa psikologi laki-laki ini kecenderungan kenikmatan dia adalah perempuan. Udah ada bininya masih aja selengkoy di luar. Di Islam nggak boleh selengkoy, maka bolehnya menikah. Diam dulu, jangan oke. Dengar dulu. Dalam agama saya, kami dapat 72 bidadari. Dalam agamamu kenapa dapatnya 100 istri kok kau enggak ini? Di mana dapat kau 100 istri? Di sini lah, Matius coba. 19:29. Bacakan. Mari kita buka. Siap. Kawan-kawan dibantu tetek layar dikencangkan ya, ini komanya udah. Teman-teman orang Kristen ini malu-malu mengakui sama kita. Enggak, bacakan Nanti mereka aja. tuh istrinya di Bapak bergantian ya, Bapak. Saya ngomong dulu. Takia, bacakan dulu. Loh, takia artinya apa? Nggak tahu lagi saya. terancam. Saya awam. Ngapain saya takia? Makanya bacakan dulu. Saya awam, kau jangan banyak bicara. Udahlah, nggak tahu banyak pula ngomongmu. Takia ngapain saya takia? Saya sedang tidak aja. terancam. Kok jadi tantrum Saya sih? sedang tidak ketakutan. Kenapa jadi tantrum? Saya tidak sedang menamaikan orang lagi berantem. Freddy diam dulu. Freddy diam dulu. Kenapa saya harus takia di komal ini? Orang saya di sini nggak ada kepentingan buat takia. Teman-teman bukakan Matius 19 nomor 29 ya. Teman-teman bukakan semua ini si Salpa 1000 lagi buka dalil bukan?
Ya, saya buka ya. Matius berapa nih? Ya. Matius yang ambil sabda.org, ambil semua terjemahan biar kita bongkar aib agama mereka ya. Aib agama mereka ini menghilangkan kata istri. Ini besar aku nih, ini besar aku ya izin ya. Oke. Kawan-kawan Ya, ganti Bunda Mila ya, izin. ya, yang 1,7 dan jangan lupa follow akun Unirifa, akun Bunda Mila, akun host juga. Salpa 1000 kamu bacakan konteks apanya ayatnya biar Uni yang menjelaskan, Dekku. Lanjut, Dek. Saya bilang kalau kalian ngeyel, saya bongkar aib agama kalian. Saya bilang. Buka aja gimana sih? Ini Marah-marah itu lagi dibuka. Tuh. Matius Baca, 19 Oke, perjanjian sabar ya. baru Yunani Septanus Textus Reptus tahun 1550. Dan setiap orang yang meninggalkan rumah-rumahnya, keluarga-keluarganya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayahnya atau ibunya atau istrinya Gunaika nih akan menerima kembali 100 kali lipatnya. Wah, 100 pagi nak yang sama lagi bentuknya. Oke, kita sepakat dulu. Boleh saya ngomong? Saya udah Nggak, bacakan. gimana itu? Oh, silakan Paginanya dulu sama, kamu. mukanya sama. Gimana cara silakan. pakainya itu? Setiap hari ganti-ganti gitu. Boleh saya jawab? Uni Jawab. kalau 100 Uni, Tunggu 100 dulu, kali Dimas. 100 itu Uni, 10.000 Uni. Tunggu dulu kami. Iya, Biar saya Dek. jawab. Kenapa, Dek? 100 kali 100 itu 10.000. Kan 100 kali lipat. Iya, wah, banyak. Pagina sama, bentuknya juga, baunya sama, mukanya sama. Apa enaknya begitu? Mana yang benar, 10.000 atau 100? Ya kali 10 lah. 10 kali lipat. Jawab 100 dulu kali lipat. siapa yang benar. Biar kita kalikan, bentar 100 kita kali kalikan. lipat. Bentar, Kita kalikan aja, yuk belajar matematika yuk. Tadi dari mulut Anda terlontar kali 10. Sekarang kamu bilang 100 Kali kali 100. lipat. Ya kan baca 100 ayatnya. kali lipat ya. Marah kan? Baca ulangi ayatnya. Baca ayatnya. Kenzo. Oke ya. Lihat siapa pintarnya. Izin teman-teman, kasih mawar ke Uniripa ya 30 orang berbeda. Uniripa tolong diberikan mawar 1 orang 30 orang berbeda teman-teman, izin supaya jangan kena tombak. Terima kasih. Itu kamu bilang 1000. Sekarang ulangi ayatnya Uniripa biar kelihatan. Kenzo. Ayo ulangi ayatnya. Kenzo. 100 kali 100 Kenzo sama Baca dulu ayatnya. Ulangi dulu ayatnya biar kelihatan siapa yang pintar. Baca ulang Sal. Ulang baca. Makanya saya bahas bidadari. Tunggu. Baca. Baik dan Baca. Iya bentar baca. Malulah kamu di sini semua. Setiap Kok malu kami? yang Kami mah nggak lucu. akan meninggalkan rumah atau keluarga atau adalah faus saudara laki-laki, atau adalah fas saudara perempuan, atau fatera ayahnya, atau matera ibunya, atau Maika istrinya. Lanjutkan. Kenapa macet? Atau Lanjutkan 100 kali lipat. anak-anaknya, atau karena namaku 100 kali lipatnya. Nah, 100 kali lipat kali 1. Di mana pintarnya kalian? Di mana kali 10.000-nya? Istri. 100 kali lipat. Makanya sementara bukan itu tujuannya. Saya kira pintar. Uniripa berapa 100 Uniripa? kali 100. Uniripa tolong jawab. 100 kali 100 Kenzo. Jawab dulu Uniripa berapa? Kalau saya jawab. Kalau saya kan memahami 100 saja lututmu kuat nggak? Bukan itu masalahnya. Iya tapi aku 100. Mulai dia kembali. Mulai dia ngoceh. Pantasanlah Uniripa. Tonton dulu lagi sama Edis. Tonton lagi sama Edis ya. Itu yang saya mau Ini kita bilang. bahas Edis nih. Ini kita bahas Edis. Malu dia malu. Lihatlah, dengar nama Edis, lihat mimik dia. Udah kita bahas Edis boleh? Boleh kita bahas. Iya, Edismu lebih hebat daripada Yesus. Ketawa dia. Ya, Edis. Ya, coba yang lain diam dulu. Tiara diam Tunggu dulu. Tiara diam dulu. Selesaikan dulu pernyataanmu. kita bahas Edis dulu. Tadi kamu bilang kali 10, baru kali 100. Iya, Mana 100 kamu yang mau aku bilang. dipertanggungjawabkan? Iya, kalau aku bilang kan dapat 100, udah puas kalau Tadi dapat barusan 100 kan? kamu Kau bilang apain kali nanti? 10. Live ini baru belum hitungan menit loh. Iya, kalau Kok aku iya? bilang 100 Lah, memang terus pakai kamu apa manusia kau yang nanti gimana? puaskan binimu? Terus Iya, kamu pertanyaannya manusia yang pakai gimana? apa kau Coba nanti? saya tanya.
Bukan, Barusan kamu maksudnya bilang kau kali buat nggak 100 nanti di surga. Terus kali 10 lagi. Itu yang kepermasalahkan. Mau dapat 100 atau 1000, Bukan itu, pertanyaannya loh. kau kuat nggak nanti? Jangan suka-suka kamu. Ya udah, berarti kau nggak sanggup. Udah kau bilang sama Tuhanmu dulu, jangan kasih 100, nggak sanggup aku Tuhan. Aduh, makanya Udah saya ya, bilang. oke. Kita bahas Edis, teman-teman, kita bahas Edis. Udah, kalian kalau nggak mampu diskusi, udah. Iya, diam-diam. Teman-teman, kita bahas Edis ya. Saya mau tanya sama kamu, Edis itu kuliahnya di mana? Kenzo. Edis kuliah di mana, Kenzo? Kamu nanya orang tapi kamu mute. Di mana sih? Ada kata aja lagi. Kamu mute orang tapi kamu tanya. Berbanding lurus enggak kamu? Edis kuliah di mana, Kenzo? Apakah ilmu itu harus kuliah? Oke, saya tanya, Edis itu kuliah di mana? Kau bilang apakah ilmu harus kuliah? Kalau kau bicara kredibilitas akademik harus kuliah. Berarti kau terima orang Apakah yang iman itu nggak perlu akademik? kuliah? Apakah iman itu harus Iman akademik? artinya apa? Iman harus akademik dong. Kata siapa? Harus ada metode. Kata para nih. Kata saya siapa? tanya, Buktikan datamu. Oke, saya buktikan. Ustadz Nuruddin yang mengatakan iman Mana? itu harus dijelaskan. Kenapa kau marah-marah? Semua Kristen Saya bawa tanya, botol. kenapa Jangan dulu, buktikan dulu. Jangan langsung lompat. Ketika ku tanya, kau kan mau Itu kamu mempromosikan tafsir Edis. secara manusia lo. Aduh, Dari dulu tadi kamu satu-satu. Jangan naikkan dulu, biar dia naikkan aja ya, ribet. Gini teman-teman ya, dia bilang Kenapa gini loh, kamu kau takut? melihat Edis, enggak, bukan tak. Aku udah berapa kali naik komal Edis, kau nggak bisa menjawab mana lebih kuat, kelamin Nabi atau kelamin Tuhan. Mencret dia. Ketika Edis membahas tentang raja seks, ya ini teman-teman materi nih. Edis bilang gini, Nabi kalian punya kekuatan 30 pria, maka Nabi kalian raja seks. Aku nggak sepakat. Kenapa? Yang ada tertulis di pahanya bergelar raja di atas segala raja bukan nabiku. Yang tertulis di pahanya raja di atas segala raja juga punya burung. Pertanyaanku termasuk nggak raja seks? Kalau nggak cabut itu gelar rajanya. Nah yang kedua, kalau kelamin nabi punya kekuatan 30 pria, pertanyaanku, kelamin manusia yang punya sifat ketuhanan berapa pria? Jawab aja jujur. Oh nggak punya kekuatan, bilang letoy, nggak apa-apa. Nggak bisa hidup. Kamu Bisa ngomong tentang dirimu. Pertanyaan Edis kamu nggak jawab. Kalau ada orang bisa menghidupkan orang mati, nggak ada guna buat dia. Dia nggak mampu menghidupkan burungnya yang mati. Pertanyaan Ngapain? Edis tidak kamu jawab. Mau saya putar ulang? Yang mana? Yang mana? Silakan, yang mana? Yang mana? Lucu gitu. Aduh, lihat dulu Awalnya mimikmu tidak kali sekarang. Sedang dengar Edis. Ini bukankah dia tadi katanya orang awam ya? Iya, jadi gini loh, brother. Orang-orang Kristen yang naik ke komal kita ini, mereka tuh mengakui mereka nggak bisa menjawab agama mereka, maka mereka sodorkan Edis. Kenapa? Edis yang mampu menurut mereka jawab agama mereka. Ketika ditanya sama Edis, mana yang lebih kuat Edis, burung Tuhan atau burung Nabi? Edis langsung nge-kick saya. Inilah orang Kata siapa Kristen di-kick? yang Kata siapa? Loh, kata siapa? Ini ada buktinya. Kata siapa? Ini ada videonya. Ini videonya. Ini Bikin. videonya. Nanti, Apa omongan teman-temannya. Edis? Kalau kamu tidak jawab dan tidak mau berdiskusi dengan baik, Ini tadi saya sempat mendengar bahwasannya ada tulisan di pahanya Yesus. Itu tato atau gimana nih? Tato. Itu tato ya? Di paha Yesus itu ada. Ulangi. Ya. Putarkan videonya kamu di-kick itu. Bu Ripa, Ya dengan berarti hormat, dikit kan? putarkan. Ya berarti Yang dikit. itu. Ya udah berarti nggak berarti dikit kan? Bun, si Berarti Kenzo dikit kan? babunya si Edis ya? Babu Bukan. kan? Berarti Tidak. dikit kan? Tidak. Berarti dikit Ya, nggak? babu lah kau. Ngapain Berarti kau nyampe dikit. Sabar nama Bunda Mila, sabar Bunda Mila. Saya tanya, berarti dikit kan saya medis? Enggak lah. Buktikan dulu lah. Kau yang bilang tadi. Kata Edis, kalian nggak bisa menjawab dikit. Lah kau bilang pula inilah orang. Bukan dikit, dia bilang Ngomong diturunkan. di awal, ngomong B di Diturunkan. awal. Kuping siapa yang Dikit mudut? itu diturunkan. Kuping siapa yang mudut? Dikit diturunkan beda sekarang. Apa beda Beda. dikit dan diturunkan? Beda. Apa bedanya? Beda. Apa bedanya? Apa Dikik itu bedanya? bahasa apa? Dikik itu artinya apa dikik? Enggak bahasa Disepak apa? itu bahasa lebih Enggak bahasa kasarnya. apa? Diturunkan itu kalau Bahasa diturunkan apa menggunakan saya bahasa tanya? artinya ada yang diturunkan. Iya bahasa Inggris. Berarti itu bedanya. Kayaknya ada ODGJ orang ini datang kau. Ya maaf ya saya nggak mau mengerti orang ODGJ. terlalu Jadi kencang. teman-teman gini loh. Pertama gini teman-teman ya. Saya kalau seandainya saya takut sama Edis, saya nggak akan naik ke komal Edis. Berani nggak Edis naik ke komal ini? Mana berani? Coba kalian tantang Edis, naikkan dia ke sini. Kalian yang Kristen support dia, transfer dia uang 1 juta satu orang untuk bayar dia diskusi sama saya bahas raja seks. Berani nggak Edis?
Pakai apa? Pakai PK kita, ayo, pakai PK. Tapi temanya raja seks. Siapa yang raja seks? Ya. Saya cuma pengen bahas itu ya. Assalamualaikum. Jadi Ustaz kalau Felix, kalian saya sapa dulu. ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Felix. Ya, ini mumpung 1,9 ini dibantu tap layar sama di follow Ustaz Felix ya dan Bunda Mila. Tema kita raja seks dulu, ganti temanya. Ya, Jadi, silakan. ganti tema raja seks, kita bahas materi dulu. Waduh, ini Raja SKS aja bikin. Nggak apa-apa, ini tema nih. Mumpung banyak penyembah Edis di sini nih, kita oke Raja SKS. Gini ya. ISS Raja SKS. Ya, ini ya. Kawan-kawan dibantu tetap layar ya. Dibuka. Turunkan, jangan di muka Uni. Iya, iya. Baik. Oke teman-teman, kita bahas ya. Edis membawa dalil Nabi Muhammad itu punya kekuatan 30 pria, teman-teman. Ini Nabi loh. Nabi umat Islam itu membanggakan, bisa memuaskan istrinya. Ya, ini Nabi loh. Kalau orang Kristen kan jangankan memuaskan istrinya, teman-teman. Kebanyakan dari mereka mungkin tidak bisa hidup. Bicara. Orang kuat itu berdebat. Diam dulu. Saya lagi ngomong. Jadi ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad raja seks, saya mau tanya nih sama Edis, sama orang Kristen. Coba tunjukkan dalil Nabi Muhammad pernah bergelar raja. Nah, itu. Kenapa? Karena yang berhak diberikan gelar raja seks adalah manusia berkelamin yang disunat hari ke-8 yang memiliki sifat ketuhanan yang ada di pahanya tertulis raja di atas segala raja, king of the king. Maka pertanyaannya berdasarkan dalil ini, siapakah yang berhak digelari raja seks, raja setan, raja iblis, raja tipu? Karena dia raja dari segala raja loh. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah bergelar raja di atas segala raja. Ada manusia bernonot dipotong hari ke-8, makan ikan goreng, otomatis punya sperma lah, kecuali ikan gorengnya melepuh di dalam badannya, nggak jadi sperma, karena dia punya sifat manusia normal katanya. Maka pertanyaannya adalah, bentar Bunda Ike telepon nih, ya, siapakah yang berhak digelari raja Sabar Uni. Teman-teman di bawah yang hampir 2000, mohon kasih Uni satu mawar 30 orang berbeda, silakan, monggo lanjut Uni. Bentar. Kita pakai proposisi ini teman-teman. Bentar, aku ditelepon Bunda Ike nih. Bentar, aku telepon Bunda aku nih, bentar. Ya, kita pakai proposisi. Tolong tunjukkan dalil ada manusia yang bergelar raja. Assalamualaikum Bun, ya Bun? Oh, ada Bunda di bawah. Jangan naikkan Bunda Ike, apa nama akun Ikewan ya? Apa nama akunnya? Oh ini udah Uni yang naikkan. Naikkan, aku nggak tahu. Ini aja yang naikkan. Nah, Assalamualaikum Bunda. Kita lanjut ya materi lagi ya. Jadi kalau ada manusia yang bergelar raja di atas segala raja, maka timbul pertanyaan nih. Apakah termasuk raja seks? Karena kalau tidak termasuk raja seks, raja tipu, raja hantu belau, gagal gelar ini loh. Karena dia raja di atas segala raja. Kalau ada raja seks, maka dia di atasnya. Maka siapa yang berhak digelari raja seks? A. Nabi Muhammad. B. Yesus. Karena satu-satunya manusia di dunia ini. Muhammad raja seks. Dalilnya mana? Katanya tadi bilang raja seks Muhammad. Ya dalilnya mana? Datanya mana? Wanita satu kalimat. Dalilnya mana? Mana dalil Nabi Muhammad itu pernah bergelar baca king of the king? 1912. Apakah Muhammad Mana punya dalil king of the siapa yang digelari raja segala raja siapa? Yesus raja dari segala Muhammad raja. raja seks. Ya oke, kamu tuduhanmu ya, saya bahas. Apakah Yesus raja di atas segala raja? Ya, raja di atas segala raja. Berarti termasuk raja seks ya? Bukan termasuk, karena Yesus datang bukan untuk mikir. Oke, kalau gitu ke dunia bukan itu menunjukkan mana dia lebih suci. kuat, burung Nabi saya atau burung Tuhanmu? Burung yang diurus. Kalau Ya burung udah, diurus mana yang lebih itu kuat? setan, itu namanya iblis, jangan ajaran tantrum. iblis. Jangan tantrum. Kok ajaran iblis? Masa iblis? Justru berarti kamu bilang bapaknya Yesus iblis karena memberikan kepuasan seksual kepada Daud dengan mengambil bini orang loh. Nenek moyang Tuhanmu itu 1000 istri loh. Nenek moyang Tuhanmu itu 1000 istri loh, kelaminnya itu kuat loh. Sekarang saya tanya, Tuhanmu burungnya kuat atau tidak? Jawab.
Berapa kekuatan priakah burungnya Yesus dimiliki Yesus? Silakan bilang aja kalau dia Baca nggak kuat. Ibnu Nggak Majah apa-apa, 19:12. ya, Baca Ibnu saya Majah tahu 19:12. Nabi Muhammad memiliki kekuatan 30 pria. Yesus punya kekuatan nggak burungnya? Jangan Mana jawab. punya kekuatan? Baca Ibnu Majah 19:12. Saya tanya tadi tentang raja seks sudah kita bahas ya. Yesus memiliki gelar raja di atas segala raja termasuk raja seks. Berarti Yesus Apa dong ya. bilang raja Kedua. seks? Yesus. Mana? Yesus Loh, tidak pernah raja di atas kawin. segala raja maksudnya Yesus apa? tidak pernah berhubungan Raja badan. di atas Itu segala raja menunjukkan artinya dia apa? Tuhan. Karena dia tidak Saya mengurus tanya, hal-hal yaudah, yang kalau gitu urusan burung Tuhan, setan, burung iblis. Tuhan kuat mana dari Itu burung urusan Nabi? iblis itu kalau ajaran seks Iya, itu. saya tanya, mana Ajaran lebih kuat seks. burung Tuhan atau Iblis burung Nabi? itu ajarannya seks dunia, Saya seks tanya, surga. loh. Itu ajaran iblis. Justru iblis Dari goa. itulah yang mengajarkan Ya, untuk paham tidak ya, menikah. kalian Ini saya semua. tunjuk nih. Saya kasih Jangan kamu dalil nih. framing. Kalau ajaran Loh. iblis ya ajaran iblis. Saya bukan framing. Bukan Kenapa masalah anu takut? ajaran nonot itu Saya cuma kalian tanya itu doang ajaran kok. nonot. Apa ini ajaran nonot ini? Justru di kitabmu banyak ajaran nonot loh. Ya, saya cuma tanya, mana lebih kuat, burung Tuhanmu atau burung Nabi saya? Jawab aja, brother. Kok susah sih? Jawab. Biar kita deal-dealan nih. Kalau ternyata orang Kristen seluruh dunia mengakui bahwa burung Nabi lebih kuat daripada burung Tuhan, kita ikhlas lillahi ta'ala. Justru burung Tuhan Yesus letoy. datang bukan mengurus selangkangan. Saya tanya. Itu menunjukkan Emang dia Tuhan. Saya tanya Karena loh, dia kan kita tidak bicara mengurus hal-hal kekuatan. yang setan punya Teman-teman urusan perhatikan nih, nafsu nggak birahi. mampu teman-teman. Hanya Blunder setan mereka yang kalau jawab. mengurus nafsu birahi. Dijawab Tuhannya lebih kuat dari Nabi, berarti diakui Tuhannya raja seks. Dijawab burung Tuhan yang nggak kuat, akhirnya diakui, maaf burung Tuhan kami nggak bisa hidup tapi bisa menghidupkan orang mati. Nggak apa-apa, kami ikhlas lillahi ta'ala kok. Kalian menyembah Tuhan yang burungnya nggak hidup, nggak apa-apa kok. Ngapain kami harus marah? Kami bangga dengan Nabi kami yang bisa memuaskan istri-istrinya. Kami nggak masalah kalian menyembah Tuhan yang burungnya nggak pernah hidup. Nggak apa-apa. Kami tidak Yesus masalah datang ke dunia kalian. bukan Dengar ya, mengurus ini saya selangkangan. deklarasi sekali lagi nih. Seperti Wahai umat Islam, jangan kalian permasalahkan saudara-saudara Kristen kita yang terus terang mengakui. Aku dihapus dari ini. Bentar aku naik lagi ya, deh. Naik lagi, deh. Bentar deh. Nah, kan kawan-kawan, tolong di Kau nggak sadar ya? Tuhan kau di Kejadian 1:27 itu suruh ngurus apa kalau bukan selangkangan? Kau buka dulu datamu. Kau buka dulu datamu. Tuhan kau di Kejadian 1:27 itu mengurus apa? Selangkangan atau apa? Coba. Buka. Buka data mau tenor. ini Buka. ini beliau di ini juga, beliau di banned juga, Bang. Dikena juga dia beliau. Kawan-kawan Kembali, Bang J, yang- saya nggak usah dibesarin, Bang J. Iya, Udah kawan-kawan selesai kan, Kristen nggak ada yang- lagi yang mau follow saya. Ayo Ivan Villa yang 2000 ini. Ya, mau saya promosi ini nih. Kawan Villa semuanya di follow ya. Ayo Akunnya dong. Bunda Mila sama akun saya juga yang belum follow akun. Lihat tuh Ustadz Felix kejadiannya, juga. Bunda Rifa baru ngomong gitu aja, udah lewat. Jadi kalian Nah, harus support Bunda Rifa kita yang di atas sini. Harus support, ayo kencangkan. Bunda Rifa belum Jangan naik kalah lagi. sama Oten mah, aduh. Belum naik Ini lagi. aku baca ya. Kejadian 1:28 ya, dari 27 ya, dari 27. Maka Theos menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Theos diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Theos memberkati mereka, lalu Theos berfirman kepada mereka, beranak cucu lah. Ini ngapain beranak cucu lah? Kalau bukan selangkangan. Oten longor kali kalian ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi ini. Tuhan kalian juga mengurus selangkangan. Tuhan kalian punya tato Wahyu 9 nomor 16. Di pahanya raja segala raja. Kalau dikatakan segala berarti seluruh, ada raja-raja di muka bumi ini, baik itu raja seks, raja mabuk, raja berkelahi. Tuhanmu segala rajanya di atasnya itu semua. Gitu ya, paham ya? Lanjut nih. Ya, kita ini gini loh, umat Islam nggak perlu emosi, kita santai loh. Kita ikhlaskan sajalah teman-teman Kristen kita ini. Mereka kalau mau jujur, yang penting kita butuh teman jujur aja. Akui sajalah, kalau memang Yesus itu lebih kuat dari Nabi kami, nggak apa-apa. Kami ikhlas kok menerima kenyataan bahwa ternyata Yesus itu merajai banyak hal. Salah satunya adalah tentang raja seks juga. Karena bagaimanapun juga nenek moyangnya memang raja seks. Solomon itu kan raja.
Apakah istrinya cuma 11? Tidak, istrinya 1000. Nenek moyang Tuhan aja kuat, masa cucu dari nenek moyang Tuhan yang bernama Salomo kuat, masa cucunya nggak kuat? Tapi kalau kalian mau mengatakan, ya udahlah Rifa, saya akuilah. Nabi kami belum bisa dikatakan raja seks loh, karena di atasnya itu ada Solomon. Maka yang berhak dikatakan raja seks dari seluruh alam semesta ini harusnya itu Solomon dulu. Kecuali kalian akui bahwa Yesus memang betul raja di atas segala raja, maka kalah Solomon. Ya, ini kita pakai proposisi loh ya. Nah, kemudian kita bahas, apakah Yesus sebagai manusia yang memiliki alat vital yang disebut dengan kelamin, kelaminnya itu berfungsi? Kalau berfungsi sebagai 100% Tuhan dan 100% manusia, kira-kira berapa pria kekuatannya itu? Bisa nggak gantung baju di situ? Bisa nggak kira-kira saya itu ditarik mobil puso itu diikatkan? Karena kalau kelamin laki-laki yang punya kekuatan itu kan bisa ngangkat. Di Cina pernah nggak kalian lihat olahraga laki-laki itu? Diikatkan di burungnya itu, terus dia pakai tuh apa untuk kayak ini tuh alat apa itu namanya, berapa kilo gitu kan, kuat kan? Narik puso, narik mobil, narik gunung. Pertanyaannya, kira-kira kalau itu diimplementasikan kepada Tuhan kalian yang adalah manusia, diikatkan burungnya ke tali, sanggup nggak narik gunung? Berarti kuat. Kalau dibilang letoy nggak bisa hidup atau lemah syahwat, ya sudahlah. Kami juga nggak akan ngejek lah. Ngapain saya ngejek? Banyak orang yang lemah syahwat kok. Banyak orang-orang yang datang ke Maerot, bahkan burungnya kecil, kemudian dibesarkan ke Maerot, kemudian dia nggak mampu memuaskan istrinya minum obat kuat. Nggak apa-apa lah. Apa kami harus menghina itu? Nggak perlu. Jangan ya, umat Islam tolong ya. Tolong umat Islam jangan pernah menghujat orang Kristen yang menerima kenyataan bahwa Tuhannya itu burungnya nggak kuat. Nggak apa-apa. Ngapain kita menghujat itu? Itu kan normal, itu dia kan laki-laki normal. Ya nggak normal sih sebenarnya. Kalau normal itu kan bisa berdiri ya. Kalau nggak normal kan impoten. Terus kalau seandainya diakui bahwa lebih kuat daripada Nabi, ya nggak apa-apa. Teman-teman terima aja bahwa jangan-jangan bisa membelah lautan tuh. Kalau Musa kan pakai tongkat dari Tuhan tuh. Jangan-jangan khawatirnya, ini menurut akal saya yang cerdas nih. Kalau tongkat yang biasa aja Musa bisa belah lautan. Wah, gimana tuh kalau tongkat itu dibelahkan ke laut tuh? Langsung cepet, bisa jadi. Nauzubillah min dzalik, ya bisa jadi. Karena kan ini bicara tentang Tuhan. Apa sih yang hebat dari tubuh Tuhan? Kita bicara Tuhan loh. Tuhan kalau jari kelingkingnya jadi ginikan aja bisa belah itu lautan sama gunung itu. Bayangkan kalau ada Tuhan terus burungnya dihentakkan gitu kan sekali gitu. Kira-kira tancep nggak ke dalam tanah itu? Kau lihat, Rifa, kayak orang gila kau lihat. Kenapa? Karena aku bertanya. Peler suamimu. Kan Edis kan bilang Nabi Muhammad raja seks. Loh, kok aku disuruh diam? Aku bertanya, kok aku salah? Sekarang aku tanya sama abang dulu, Nabi Muhammad raja seks nggak? Iya, aku marah-marah. Nah, saya tanya, ini itu yang kau bahas. Kita menggunakan penalaran loh. Nalar otakmu itu kayak yang membahas kan Edis. Saya melanjutkan, makanya omongan kalian Kristen itu biasanya membuat kalian tuh babak belur. Kan saya bilang, kalau kalian menghina Nabi saya telanjangi agama kalian karena saya tahu aibnya. Karena gitu, aib bagi seorang laki-laki itu burungnya nggak bisa hidup loh. Menurut kamu nggak? Siapa? Latar belakang dari mana? Oke, latar belakang pembahasan ini adalah Edis yang Berakhir sudah diskusi Unirifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.